Inilah sikap warga Indonesia yang berada di daerah Aceh, ketika etnis Rohingya datang untuk mengungsi. Pada awalnya mereka diterima dengan baik, karena atas dasar kemanusiaan. Dikarenakan pemerintah pusat dan kota pun turut memberikan izin. Namun seiring berjalannya waktu, pengungsi etnis Rohingya ternyata tidaklah ramah. Mereka seringkali membuat masyarakat setempat merasa jengkel dengan segala perilakunya, karena kerap kali melanggar segala peraturan yang sudah ditetapkan. Entah tahu apa-apa saja, yang sudah pengungsi Rohingya lakukan. Akan tetapi warga setempat, khususnya warga Aceh, tidak ingin lagi menampung pengungsi etnis Rohingya. Maka ketika pengungsi etnis Rohingya datang lagi yang kesekian kalinya, warga Aceh tanpa harus menunggu izin dari pemerintah, dengan tegas, langsung menolak pengungsi Rohingya untuk mendarat. Warga Aceh beramai-ramai dengan tegas menolak mereka untuk tinggal. Inilah sikap warga Indonesia, ketika tanah tercintanya telah dicemari oleh segala tingkah laku warga asing yang tidak berperilaku dengan baik. Maka warga Indonesia dengan ketegasan akan bersama-sama bersatu dalam menghalau mereka. Walaupun begitu, etnis Rohingya tetap diberi bantuan persediaan makanan. Dan diterima atau tidaknya bantuan tersebut, itu terserah mereka, mereka yang menanggung sendiri akibatnya. Namun bagaimanakah warga Malaysia mengatasi etnis Rohingya yang berada di Malaysia? Apakah warga Malaysia berani menghalau penduduk Rohingya dengan tegas? Sepertinya tidak, karena kita semua tahu, bahwa penduduk Rohingya yang berada di Malaysia, begitu berleluasa menjalani kehidupannya, dengan menabrak segala aturan yang berlaku di negara Malaysia. Bahkan warga Malaysia seakan-akan tidak berani mengambil tindakan dengan tegas. Pada hari Selasa kemarin, dianggarkan 250 pelarian Rohingya termasuk wanita dan kanak-kanak telah mendarat di wilayah Aceh, Indonesia, kata Ketua Komuniti Nelayan Tempatan. Ini menjadikan kumpulan itu yang terbaru melarikan diri dari Myanmar dengan menaiki bot. Tidak berlaku perang di sana. Sejak bertahun-tahun, pelarian Rohingya menaiki bot kayu untuk sampai ke negara jiran Thailand, Bangladesh, Malaysia dan Indonesia yang majoriti penduduknya adalah beragama Islam. Mereka akan mendarat pada bulan November dan April ketika laut tenang. Sebilangan besar daripada mereka terkorban di laut akibat penyakit, kelaparan dan keletihan. Difahamkan beratus-ratus etnik Rohingya tiba awal pada tahun ini. Terbaru melalui video yang beredar di sosial media TikTok, pendatang haram Rohingya ini didakwa telah dihalau semula ke laut keluar daripada Aceh. Dipercayai rakyat Aceh sudah tidak menyenangi dengan sikap biadab pendatang haram ini dan mereka juga mengambil contoh seperti yang berlaku di negara kita, Malaysia. Di dalam live TikTok ini juga ada beberapa pemuda yang membicarakan tentang Rohingya yang menjadi masalah di negara Aceh. Sebelum ini katanya ramai bot Rohingya mendarat di Aceh, tetapi sekarang sudah tinggal sekitar 500 orang sahaja. Jadi bermakna pokok pendatang haram Rohingya ini telah keluar daripada Aceh dan besar kemungkinan sudah lari menceroboh ke dalam negara Malaysia pula. Karena dia orang buat masalah. Kita kadang-kadang kita orang negara sendiri pun nggak pernah buat masalah, tapi dia orang pendatang ini udah buat masalah. Jadi kan kita sendiri pun pening juga. Ya, tapi kalau ada rakan-rakan ataupun saudara-saudara kadang-kadang yang mau tolong Rohingya, kadang-kadang bagi orang kalian Rohingya itu orang paling baik sesama Muslim. Panggillah, ambillah bawa balik rumah macam tu. Betul kan Bang King of the King? Ya betul itu. Kami warga Aceh bukan tak memanusiakan manusia, tapi kami tak mau terima lagi orang Rohingya kedatang ke Aceh karena orang ini buat sebab di Aceh. Jadi abang-abang kakak yang ada di komen TikTok ini ada maklumin aja kenapa warga Aceh tak tolak nih orang Rohingya. Karena tahun lalu kami udah nerima orang Rohingya tapi buat sebab, buat pasal di Aceh ini nggak ada ikuti aturan di Aceh, maka kami tolak balik semuanya. Ini ada yang nanya mereka buat masalah apa sih? Kalau masalah Bang, kalau kita mau cerita masalah mereka, selama 2015 mungkin sudah berapa kloter yang masuk ke Aceh. Masalah yang pertama sekali yang sering terjadi, yang sekarang yang telah terjadi lah, yang sudah terjadi, pelecehan seksual. Sekarang yang kita tahu lah, informasi yang kita dapatkan, pelecehan seksual. Lepas buat rusuh. Padahal baru masuk tapi udah buat rusuh. Aturan nggak diikutin. Padahal kita tem makan kita bagi makan, tem tidur kita bagi tidur. Apa lagi Bang? Ya, ke orang yang komen ini kalau kita masuk ke rumah orang nggak ada kum nggak alam kita buat suka hati, mau terima orang rumah tak mau kan? Gitu kan rakyat Aceh nih, nggak mau terima orang luar kalau buat masalah dia.
sekarang kalau memang abang mau tahu lagi apa, boleh abang cari di informasi-informasi Serambi lah. Abang tengoklah masalah apa-apa aja yang udah dibuat oleh sama Rohingya itu. Kadang-kadang kita sendiri anak Aceh ini harus pergi kena apa, harus merantau ke negeri orang cari nafkah. Buat kebutuhan sendiri. Masa dia orang baru sampai udah buat rusuh. Kita sendiri nggak buat rusuh di Aceh. Kan pening juga. Kadang-kadang kalau abang-abang yang mau komen, jangan komenlah sesuka-sukanya. Tengok dulu masalahnya kenapa orang Aceh tidak mau menerima Rohingya. 2015 sampai 2023 kita baru kemarin kita tolak, betul tak bang? Baru kita baru tahun ini kita tolak orang Rohingya. Tahun-tahun ke belakangnya pernah nggak kita tolak? Nggak pernah bang. Jadi kalau ada rakan-rakan ataupun saudara-saudara kadang yang sayang sangat sama Rohingya, bolehlah bawa balik rumah satu orang. Mungkin kadang-kadang kalau pasal anak kecil, kenapa mereka bawa anak kecil? Ya mungkin kalau nggak mereka bawa anak kecil, mungkin rasa kasih sayang itu politik mereka, ya bang. Politik mereka. Intinya kami warga Aceh nggak terima lagi orang Rohingya. Kami pulang kembali ke tengah laut. Iyalah. Tapi walaupun kita pulangkan balik ke laut, tetap kita bagi bekalan mereka. Ya. Kita biar ada iba. Ya betul lah, betul Kain. Anak kecil itu senjata buat mereka lah, supaya kita semua bisa iba. Iya bang, kita sekarang kalau Indonesia memang mayoritasnya bang Muslim, tapi bukan kita pasal agama ini bang. Kalau pasal agama mungkin, kalau baru tahun inilah kita tolak mereka. Kalau kemarin-kemarin nggak pernah kita tolak orang Rohingya, tetap kita terima dengan baik. Tapi setelah kita terima, ya dia buat masalah. Kadang-kadang semua orang pun nggak sanggup bang. Dia datang ke rumah kita, dia buat gaduh dekat rumah kita, dia buat masalah dekat rumah kita. Mana sanggup kita bang? Kita masalah sendiri pun kadang-kadang belum selesai. Udah kena tambah lagi dengan masalah mereka. Bangking benek iamnya kamu mati gitu apa? Ada di Aceh. Sudah berapa kakak yang ada di Aceh? Kalau kakak Bang BJ kita yang kita tahu lah, informasi yang kita dapat dari 2015, kalau kita hitung kasar lah, satu kloter itu paling sedikit 150 lah, jangan kita cakap 200, 150. Jadi setiap tahun ada 3 kloter. Coba abang kali sendirilah berapa kloter, berapa semua sudah. Nah, tapi sekarang kalau nggak salah yang tersisa di Aceh sekitaran 500 orang. Yang lainnya pada kabur. Dan ketika warga net Malaysia mendengar kabar berita bahwa warga Aceh dengan secara bersama-sama bersatu demi menghalau kedatangan etnis Rohingya, warga net Malaysia seolah-olah mendukungnya. Dan terlihat dari banyaknya komentar warga net Malaysia yang berisikan komentar Malaysia harus mencontoh penduduk Indonesia, khususnya warga Aceh. Karena warga Aceh secara bersama-sama dengan berani melawan dan menentang warga etnis Rohingya untuk datang dan berlabuh di daratan Aceh. Dan inilah komentar-komentar dari warga net Malaysia.
Sekian pembahasan dari kami, terima kasih sudah menonton, dan saksikan video berikutnya. Terima kasih, sampai jumpa lagi.